Saudari-saudara terkasih umat Allah yang saya cintai, mengikuti Yesus itu tidak enak. Mau mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah, para saudara. Pada hari ini kita akan memasuki pekan suci yang diawali dengan Minggu Palma. Hari ini Yesus masuk ke Yerusalem. Dan dia meminta para murid untuk mengadakan persiapan. Dan persiapannya para saudara cukup misterius tetapi juga sangat mulus ya. Bagaimana ia meminta para murid untuk datang ke rumah si Anu dan kemudian meminta supaya dia memberikan keledai yang tidak pernah atau belum pernah ditunggangi dan sebagainya. Cukup misterius tapi pada akhirnya persiapan itu berjalan dengan mulus. Lalu akhirnya perarakan dimulai, Yesus naik ke atas keledai. Lalu kemudian ia masuk ke Yerusalem dan ia dielu-elukan, bahkan pakaiannya dibentangkan dan mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan, terpujilah dia yang datang atas nama Allah. Sambutan penduduk Yerusalem yang begitu meriah menandakan bahwa Yesus diterima sebagai raja. Tetapi Yesus disambut di sini sebagai raja, tetapi adalah raja yang akan menderita. Raja yang akan menanggung penderitaan. Sesuatu yang paradoksal bagi kita ya. Sulit bagi kita untuk memahami demikian, tapi Yesus mengambil situasi itu ya. Dia ingin tampil sebagai raja, dia tampil sebagai raja yang akan menderita. Bukan raja yang mulia, raja yang perkasa, tapi raja yang menderita. Pesannya jelas bagi kita para saudara, bahwa kita ini harus belajar mengikuti Yesus yang menderita. Pertama-tama kita perlu menerima Yesus yang demikian, tapi kita juga perlu belajar untuk mengikuti Yesus yang menderita. Nah disitulah sebenarnya mau saya katakan bahwa mengikuti Yesus itu tidak enak, mengikuti Yesus itu tidak mudah. Ya, kita tidak hanya mau mengikuti Yesus yang bangkit, tapi juga kita mengikuti Yesus yang berjalan menuju ke penderitaan. Para saudara, penderitaan selalu punya makna. Ya. Orang yang putus asa ialah orang yang tidak mampu memaknai penderitaan di dalam hidupnya. Itu sesungguhnya yang membuat orang putus asa. Tapi orang yang kuat, ya, orang yang punya motivasi dalam hidup ini selalu melihat segala sesuatunya sebagai segala sesuatu yang bertujuan. Bahwa penderitaan pun memiliki sebuah tujuan. Ya. Sesuatu peristiwa yang sulit kita terima pun pasti punya tujuan dalam hidup kita. Inilah sebenarnya yang menguatkan akhirnya perjalanan hidup kita. Terlebih lagi dalam mengikuti Yesus. Bahwa iman kita adalah iman kepercayaan bahwa di balik penderitaan juga nanti akan ada keselamatan. Mari kita belajar terus ya, untuk mengikuti Yesus yang akan menderita. Raja yang lemah lembut dan yang akan mengalami penderitaan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga Anda.